Kericuhan sepak bola di Kanjuruhan Malang. Ada Doni, adik ipar salah satu korban Muhammad Yulianto. Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang menjelang sore. Mas Doni, kami turut mengucapkan prihatin tentu yang terjadi di Malang menjadi duka kita semua, duka masyarakat Indonesia. Ya. Mas Doni, kapan terakhir kali Anda mendengar kabar soal Muhammad Yulianto? Saat ini sudah ada informasinya, kondisinya seperti apa, Mas Doni? Eh, Panggilannya Anton ya, namanya Muhammad Anton. Mm-mm. Sekarang sudah di makam tadi jam 9 kurang lebih. Mm-mm. Sama istrinya juga. Jadi suami istri yang meninggal itu. Meninggalkan satu anak umur 10 sampai 11 kelas 5 SD. Dari pagi. Ya Allah, innalillahi. Mas Doni, jadi sama istri ikut, Istrinya Mas Anton ya. iya istrinya Mas saya. Anton ikut Iya. menonton pertandingan pada Sabtu malam itu, Mas Doni. Iya benar. Dua-duanya Sama sudah teman-teman dimakamkan, di Mas Doni. Waka. Gimana? Dua-duanya, Mas Anton dan istrinya sudah dimakamkan. Sudah tadi jam 9 pagi. Kami turut berduka cita, sekali lagi kami ucapkan, Mas Doni. Mas Doni, Doanya aja yang terbaik. mohon maaf sebelumnya, tapi berkenan Mas Doni untuk menceritakan bagaimana sih awalnya Mas Anton dan juga istrinya berniat nonton pertandingan sampai keluarga dapatkan informasi Mas Anton dan istrinya meninggal dunia, Mas Doni. Kalau sepengetahuan saya yang ada di tempat kejadian, saya sama Mas Ipar, sama Mbak Ipar, sama keponakan, saya juga bawa anak umur 10 tahun, anaknya Mas Anton itu kurang lebih 10 sampai 11, tetangga saya juga bawa anak umur 10, perempuan tapi. Itu lihat sepak bola. Setelah selesai, pit, kita lihat ke tangga turun, kayak rame mau turun, nanti aja, tunggu sampai sepi. Tunggu kurang lebih 15 menit lah kurang lebih. Nah itu, saya lihat yang di lapangan itu ricu. Nah, tembakin, gas itu, di lapangan ada, lari, gudoman polisinya gini, langsung lari sampai naik kembali ke tribun yang ke lapangan, tribunnya masing-masing maksudnya. Nah, terus setelah itu nggak lama langsung tribun saya itu yang saya di tribun 14 waktu itu diem hanya lihat dua kurang lebih 2 kali lah. Semburat kan otomatis. Kita turun cari ke tempat keluar, pintu keluar itu berdesakan. Sudah berdesakan, panas mungkin kena gas itu, kekuatan lemah, akhirnya ya itu. Kan turun gini jadi kayak ketekan tuh. Kalau fisik waktu itu nggak kuat ya jatuh. Oh, jadi Mas Doni, Mas Anton dan juga keluarga yang lainnya satu tribun, Mas Doni? Iya, saya, teman saya dua, Mas Anton sama anak saya kecil itu sama itu. Di depan saya persis. Kondisi anak Mas Doni bagaimana saat ini, Mas? Alhamdulillah sehat, ini anak saya ada di sebelah saya. Terus anaknya Mas Anton ya trauma ya karena ditinggal kedua orang tuanya jadi yatim piatu. Jadi sekarang anak Mas Anton siapa yang mengurus Mas Doni? Mungkin kalau tadi hanya sekilas ya belum rundingan yang benar-benar rundingan, mungkin ikut kakek neneknya dari ibunya. Sudah ada yang datang dari pemerintah atau perwakilan Arema sudah. juga, Mas Doni? Kalau dari Arema belum, dari perwakilan pemerintah ada. Wakil wali kota tadi ya ke sini. Apa yang disampaikan Mas Doni? Ya turut belasungkawa, terus tanya-tanya kronologisnya juga bisa saya jelaskan sama. Ini saya bukan menambah-nambahi, bukan mengurangi. Saya pas posisi kejadian memang saya alami. Saya bisa keluar dulu sama anak saya, teman saya sudah juga keluar, saya cari kakak saya, kurang lebih 4 jam itu kok keluar, saya dijawel, digilikan dari belakang anaknya mas saya itu. Loh, mana bapakmu?
sama nuting di dalam, ayah ambil mama di dalam, kaget. Saya lari mau masuk kan nggak bisa karena apa? Iya. Dari atas ya, dari Keluar. tribun di atas Heeh, ya. keluar. Terus setelah itu ada yang gotong, perempuan. Tak lihat celana. Loh, kayak celananya mbak saya, tak lihat ternyata benar. Tapi saya nggak bisa memastikan masih hidup atau sudah meninggal, nggak bisa. Saya fokus ketemu dulu. Setelah ya, mbak ketemu, saya lari ke pintu lagi, mau masuk tetap nggak bisa. Kelihatan mas saya digotong gitu. Loh, dua-duanya itu. Terus saya taruh di sebelah pintu keluar. Mas Doni, jadi Mbak dengan Mas Anton itu beda ketemunya ya? Kalau mbaknya Mas Doni ketemu di Kalau tribun. kalau kalau lihatnya memang satu tribun, kalau keluarnya kan kita Beda pintu? oh satu pintu. Oh, satu pintu. Iya, satu pintu. Cuma kan nggak ketemu Oh iya. karena berdesakan. Jadi cukup lama sampai bisa menemukan keduanya Mas Doni? Ya lumayan sih, lumayan lama. Jadi ketemunya di mana? Masih di tribun atau sudah di luar tribun Mas Pintu Doni? keluar itu ada yang apa? Ada yang gotong? Gitu ya. Saya lihat celananya kayak celana yang dipakai mbak saya waktu pas berangkat, tak lihat ternyata benar. Saya nggak tahu itu masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Itu pas udah ketemu bagaimana? Apakah ada yang langsung membawa ambulan ke rumah sakit atau bagaimana Mas Nggak Doni? ada. Di sebelah itu nggak ada apa medis itu. Mungkin sibuk yang di sana-sana, mungkin sibuk yang di pintu mana-mana itu. Jadi bagaimana ketika di luar? Ya itu saya bingung, nggak tahu apa, tak kipasi aja. Setelah itu saya lari ke pintu perkantorannya mungkin ya. Ya. Di stadion itu akhirnya tanya-tanya, disuruh ke ruangan medis. Saya minta tolong orang waktu itu, ngangkat ke ruangan medis, nggak sampai ke medis saya nggak kuat. Saya nggak kuat, capek yus. Apa lek ngarani nggak tekol ndelok gitu itu loh, nggak kuat, lemas. Teman saya terus dibawa ke ruang medis. Saya keluar cari anak saya. Saya nggak kebayang Mas Doni, Anda membawa anak juga tapi harus bagaimana istrinya mengurus Mas Anton dan juga Mbak Anda, Mas Doni ya, dan Ya. anak Mas Anton juga ya. Iya, waktu itu makanya setelah apa digotong ke ruang tim medis itu saya nggak kuat. Teman saya terus saya keluar, ingat anak saya. Oh iya. Nah, ingat anak saya maksudnya saya hampiri lagi anak saya sama anaknya Mas Anton sama tetangga saya itu ke teman saya, wis ini bahan pulang dulu. Saya biar nggak mikir dua, mikir anak kecil sama mikir Mas Anton sama Mbak Evi. Oh ya wis dibawa pulang. Yang di rumah saya telepon, anaknya sudah OTW pulang. Nanti kalau sudah di rumah saya kabari. Saya ngurus masuk. Nah, setelah masuk ke medis tadi, posisi itu waktu itu sudah di musola kalau nggak salah, ada karpet gitu, jajar banyak. Teman saya ngabari sudah nggak ada umur banyak. Ya Allah. Mas Doni, kalau saat itu ketika terjadi, apa yang Mas Doni lihat, apakah banyak yang saling menyelamatkan, atau bahkan memang karena orang pada sibuk menyelamatkan masing-masing, atau bagaimana Mas Doni? Makanya itu kalau turun itu kalau kekuatan kita lemah karena sudah kena gas ya. Gas air mata. Apalagi desa-desaan. Sampai yang di dalam turun itu kan ada pagar di situ roboh. Oh, pagar pembatas antara tribun dengan lapangan tuh roboh. Bukan ke lapangan, yang keluar. Yang keluar. Baik. Iya. Oh. Sampai roboh itu. Sampai roboh. Ketika Tapi di saya luar, waktu itu sudah mau keluar, saya lihat roboh itu, saya sudah mau keluar pintu keluarnya itu. Oke. Mas Doni, ketika di luar, tadi mbaknya dan juga Mas Anton, apakah ada yang lain juga yang kelelahan, tergeletak atau bagaimana saat itu kondisinya? Bahkan mungkin ada yang sudah tidak ada juga, sama seperti Mas Anton sama Mbak Evi. Cuma kan nggak ada yang tahu, cuma teriak-teriak tolong gitu aja. Mungkin Pak Polisi yang di luar itu yang ngasih air, ngasih apa.
ngasih minyak kayu putih untuk bau biar sadar lah gitu. Dan tim medis juga sedikit atau bagaimana kalau Anda lihat, Kalau Mas tim Doni? medis waktu itu nggak ada saya kira. Hanya Pak Polisi yang jaga di luar itu, yang ada di pintu keluar itu. Mas Doni, boleh sedikit cerita, ini kalau lihat dari atmosfernya, ini lebih banyak, jauh lebih banyak daripada pertandingan biasa atau seperti apa sih Mas Doni? Kalau atmosfernya memang karena ini derby Jawa Timur ya, jadi agak serem gitu. Oh, dan melihat dari seluruh sudut tribun tuh penuh sesak, seperti itu Mas Doni? Iya, bisa juga. Oke. Kalau pengamanan sejak awal bagaimana Mas Doni? Sebelum pertandingan dimulai, sebelum penonton masuk itu ketat atau bagaimana Mas Doni? Ketatnya ketat, ketat. Saya pakai topi, dibuka, takut bawa korek. Oke. Saya nggak bawa, kalau rokok saya bawa. Saya bawa tas, dibuka semua, ini dompet, ini jas hujan 2, saya sama anak saya dibuka. Ketat kalau mau masuk. Jadi memang pengamanan juga sudah dipersiapkan Ya, ketat, semua di screening. Saat pertandingan ya, pun sama, selama iya, jalannya ketat. pertandingan 90 menit itu sama ketat ya? Iya, ketat. Setelah kejadian ini setelah sepak bola habis. Nah, Jadi kalau sepanjang kalau pertandingan tidak ada apa yang terpancing atau tidak ada kalau kericuan-kericuan sepanjang setiap tribun pertandingan? mungkin ada yang apa? Ada yang berkelahi setiap tribun gitu, mungkin orang yang mabuk-mabuk gitu ya. Nah Sedikit-sedikit itu seperti itu mungkin ya Mas Doni ya? pukul-pukulan, udah Arema sama-sama Arema, selesai, Itu wajar kan kondusif kalau lagi, oh gitu. baik. Tapi setelah kick off, peluit panjang dibunyikan, baru di situ Nah ya itu terjadi. baru kan turun, supporter ada yang turun ke lapangan. Termasuk dari tribun Mas Doni banyak juga yang turun ke Kalau lapangan saat itu? sepengetahuan saya enggak begitu detail, sepengetahuan saya enggak ada yang dari 14 turun, kayaknya loh ya, pengetahuan saya enggak ada. Oh justru di tribun yang tempat Mas Doni itu tidak ada yang turun, tapi Enggak ada. Kalau terdesak yang tim semua itu ya? sudah saya sampai seterusnya itu ada. Saya lihat memang banyak yang di Hmm. tribun berapa itu, Oke. 14, 12. Mas Doni, ketika tadi mbaknya dan Mas Anton sudah dibawa oleh teman-teman Mas Doni juga untuk mendapatkan medis, bagaimana Mas Doni dengan anak-anak? Langsung dapat perawatan atau langsung lapor atau seperti apa? Lapor, kita sudah lapor ke Pak Polisi cari medis, waktu itu pada sibuk semua. Jadi saya mau masuk pintu masuk yang VIP itu, ada yang teriak, medis dibawa masuk sini. Ya itu, saya kembali ke pintu 14, gotong ke sana. Itu di luar Kanjuruhan tuh ada disiapkan, biasanya kan suka ada posko-posko atau tenda-tenda itu keamanan untuk medis juga, Ada, ada banyak. kalau keamanan ada. Kalau medis, Hmm. saya nggak lihat, mungkin karena apa namanya ya, karena sibuk ya, waktu itu juga sibuk ya. Saya nggak menyalahkan, karena mungkin sama-sama sibuk, jadi saya nggak nemu. Kalau keamanan ada, memang yang bantu, ada Pak Polisi yang ngasih air, melihat jenazah Mas itu sama Mbak itu dikasih minyak, itu ada. Jadi masih banyak ada upaya yang dilakukan oleh polisi juga, tentara Iya, juga di sana, ada. tim medis juga ya Mas Doni ya? Iya, ada. Waktu saya ke sananya itu ada juga Pak Polisi sama Pak Tentara itu, saya minta tolong untuk mindahkan karena saya nggak kuat gitu. Jadi pas tadi, jadi Mas Doni taunya Mas Anton dan mbaknya sudah meninggal itu dikasih tahu sama teman Mas Doni serombongan ya? Iya, benar. Yang jaga dari tadi yang ngantar pertama saya nggak kuat, berhenti langsung saya kembali cari anak saya. Jadi dia balik lagi ke tempat Mas Doni terus ngasih kabar itu, terus Masnya dan mbaknya gimana dibawanya? Pakai ambulans ke rumah atau bagaimana Mas Doni? Waktu itu nunggu 1 jam kurang lebih ya. Kurang lebih 1 jam saya di dalam itu, banyak korban juga yang meninggal, banyak orang saudara atau orang tua yang datang. Setelah itu tentara mau yang sudah ada teridentifikasi ya maksudnya ya. Iya. Sudah ada saudara atau temen ikut ke truknya tentara itu. Loh, saya tanya, loh Pak mau dibawa kemana? Ke RSUD katanya itu. Oh. RSUD, oh ya wis, mau diapain? Divisum, oke. Saya di belakang. Di RSUD waktu itu mungkin penuh, ke Wafa penuh, terus akhirnya ke Teja Husada itu. Turun, langsung ditaruh di, ya memang mungkin rumah sakitnya
penuh, jadi taruh di depan parkiran gitu ya, kayak apa, jajar-jajar gitu. Sambil Terus menunggu ya karena penuh iya, juga. ditinggal sama Pak Tentara itu ditinggal, terus dari pihak rumah sakit itu keluar, data, nama, alamat, umur kalau nggak salah itu langsung dikasih apa, kayak tempelan gitu kan gini. Taruh di sini aja. Sampai 3 jam. Saya tanya yang tetangga saya, di visum. Gak ono visum nyari. Aku langsung gini dulu. Oh, Gak ada visum. Jadi akhirnya saya telepon ke warga saya, maksudnya ke istri atau ke tetangga saya untuk bawa ambulan itu. Memang ambulan nggak bisa langsung ya. Saya dari awal itu udah pesen nggak datang-datang gitu. Akhirnya mungkin dari warga antusias, terus nah tekono, datang satu itu. jadi langsung ya Mas Doni ya? Iya, langsung 3:30. Pokoknya biasa dari rumah itu subuh. Masuk Datang ke rumah itu subuh jenazah, ya, dua-duanya bareng? dua-duanya satu ambulan. Tidak divisum juga karena bawa identitas juga ya Mas Anton itu ya, dan juga mbaknya? Ada. Mhm. Kalau yang Mas Antonya ada, yang Mbak Evi-nya yang nggak ada. Oh, tapi Tapi hilang kalau nggak salah. tapi bagaimana? Jadi proses pemulangannya lancar Mas Ada, Doni? saya kan ada di HP saya ada KTP foto ya. Oh Jadi iya. Mhm. terus saya ke bagian rumah sakit yang sudah dijemput ambulan, apa, ngisi data. Oh ya, tak kasihkan KTP-nya dicatat. Setelah itu saya dicatat, ya saya bawa pulang. Saya tanyakan visum, aku visumnya siapa? No, ya enggak tahu. Visum kan dilihat atau apa gitu ya maksudnya ya. Mhm. Tindai, Dicek. ya cuma ditulis nama, alamat, Mhm. tempelin di begini, Iya iya. tangannya. Sudah, Sebagai enggak. tanda ya Mas Doni ya? Iya. Heeh. Mas Tapi Doni, sampai kayak orang goblok visumnya apa ya seperti itu. hati-hati Mas Doni ya. Baik Mas Doni, selain keluarga, apakah ada kerabat juga yang jadi korban Mas Doni dalam Ada, tragedi ini? saya kan warga Bareng ya. Mhm. Nah itu saya RT sekian, saya itu ada juga RT sekian juga. Iya. Maksudnya setelah ini Mas Anton kan subuh. Iya. Kira isi berapa jam, 3 atau 4 itu ada di RT 6 Mhm. meninggal 1. Oke. Terus ada kabar lagi di RT 8. Ya Allah. Tapi masih remeng antara sudah meninggal apa enggak. Ternyata dapat 1 jam lagi ada informasi ketemu enggak meninggal. Oh, alhamdulillah. Kalau yang dirawat ada kerabat atau keluarga Mas Doni yang terluka saat Kalau ini? kalau dari lainnya keluarga atau yang enggak sekampung, saya enggak dengar, enggak fokus ke situ. Saya fokusnya ke keluarga dulu sama Iya. teman-teman yang berangkat bareng itu. Jadi teman-teman dan juga keluarga yang satu rombongan dengan Mas Doni semuanya saat ini sudah kembali ke rumah ya, sudah ditemukan Sudah. semuanya. Iya sudah, alhamdulillah. Mas Saya Doni, waktu udar itu pemikiran saya hanya anak iya. kecil. Jadi kami pastikan lagi sekarang anak-anak masih sehat tentunya ini yang diharapkan Mas Sehat, Doni ya. alhamdulillah sehat. Tidak Mungkin kenapa-napa. karena yang anaknya Mas Anton masih trauma ya, karena tak tanyain tadi. Tak tanyain tadi loh, kamu tahu bapak ibumu jatuh atau tidak? Mantu-mantu kan pendiam ya. Mhm. Tahu katanya. Wis tak terus wis, logikanya kan wis Baik. tidak, wis enggak ada yang tahu ya, mungkin enggak ada yang kenal. Kalau ada yang kenal mungkin, oh iki koncoku lah dibantu. Mungkin enggak ada yang kenal. Dari atas dorongannya makin keras. Iya. Terbayang sih pasti dengan chaos Iya. seperti itu, semua panik berusaha menyelamatkan, apalagi Mas Doni juga membawa anak, itu yang Bawa paling anak utama juga. bagaimana anak diselamatkan. Mas Doni, Iya. harapannya dengan adanya tragedi ini apa sih Mas Doni? Karena kita semua ingin jadi pembelajaran bagi kita semua dan ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi kejadian Ya, seperti ini benar. Mas Doni. Kalau dari Mas Doni, seperti apa harapan? Kalau bisa ini, kalau sepengetahuan saya ini mungkin korbannya yang banyak nih. Mungkin dunia ya kalau menurut saya. Mungkin ada peringkat di dunia korban paling banyak. Seingat saya Liverpool Juve kalau itu nggak sampai 100. Ini 100 lebih kabarnya. Saya tidak update ya karena sibuk di Iya. rumah almarhum. Yang saya sayangkan di dalam stadion kok ada gas air mata. Harusnya kan air itu wajan canner ya harusnya. Baik. Kok contohnya lagi yang di Surabaya kemarin, apa yang di Sidoarjo itu
nggak ada gas, Baik. cuma air. Baik. Hanya air. Bu loh ya. Hanya air aja. Itu yang Kok yang di disayangkan. sini kok gas air mata itu loh. Itu yang disayangkan. Ya itu. Sana merusak fasilitas nyewa hitungannya. Ini kan kandangnya sendiri. Mungkin hanya emosi karena kalah, lumrah. Nggak hanya lawannya tadi malam, mungkin lawannya kemarin nggak terlalu ekstrim kayak atmosfernya kayak gimana gitu loh. Ini saya sayangkan itu aja kalau sampai tribun itu ditembak gas air mata itu. Baik. Ada anak kecil, ada anak perempuan lagi ABG, ibu-ibu, itu banyak itu. Padahal Anda membawa anak kecil ke stadion artinya Saya juga sudah membawa anak percaya kecil, ya, sudah percaya soal keamanan di stadion ya, Mas Doni. Ya, kecuali kalau saya datang terlambat, nyesek-nyesekan syukur bisa nepak balang. Nah, saya datang sebelum 3 jam sebelum main, saya sudah masuk, lihat cari tempat yang kiranya lihat sepak bola itu enak posisinya. Ya. Bukan, di pagar di iso balang gitu, belum ada. Enggak. Dan niat, maksud aku nggak bawa anak kecil katanya ngisru, kan logikanya kan gitu. Iya. Saya menyenangkan anak untuk lihat sepak bola. Karena sepak bola lagi viral. Dan itu sudah sering ya bawa anak di sepak bola dan aman biasanya ya, Mas Doni ya? Ya aman selama ini. Ya kemarin itu aja yang saya alami loh ya maksudnya. Kalau lainnya itu saya mungkin waktu nggak lihat atau memang nggak ngikuti. Padahal sejatinya kan sepak bola jadi hiburan ya Mas Doni untuk mengenalkan juga kepada generasi. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya Mas Doni. Untuk yang terakhir, iya. Yang terakhir jadi pelajaran buat kita semua. Ya. Harus ada perbaikan ya Mas Doni, sepakat ya? Ya, benar. Mas Doni, sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas kehilangan anggota keluarganya. Semoga Mas Doni dan juga keluarga diberi kekuatan. Ada juga perhatian dari pemerintah, tadi sudah bertemu juga dari pemerintah. Semoga yang terbaik bagi keluarga Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni, terima kasih telah meluangkan waktu sama-sama untuk bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Doni. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik.